Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang strategi penelitian kualitatif. Nanti kita akan membahas tentang beberapa strategi penelitian dalam kualitatif seperti studi kasus, etnografi, grounded research, studi histori, dan studi riwayat hidup. Mari kita simak bersama paparannya. Strategi penelitian kualitatif. Jadi, di penelitian kualitatif kita mengenal istilah strategi penelitian kualitatif. Strategi penelitian adalah keseluruhan pengetahuan, asumsi, dan teknik pelaksanaan penelitian yang dapat menggambarkan pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data empiris yang bersifat spesifik. Jadi memang di penelitian kualitatif itu kita bukan bilang metode penelitian kualitatif, tapi memang ada beberapa strategi penelitian yang di dalamnya mencakup banyak hal, yaitu tadi pendekatan, metode pengumpulan datanya, dan analisis data empirisnya. Nah, strategi penelitian kualitatif ini ada yang kita kenal, yang cukup banyak digunakan itu adalah studi kasus. Tuh. Kemudian ada juga etnografi, kemudian ada grounded research atau studi membumi, studi historis, dan studi riwayat hidup. Strategi penelitian kualitatif yang pertama yang akan kita bahas adalah studi kasus. Jadi studi kasus ini merupakan strategi penelitian kualitatif yang sangat familiar dan biasa kita dengarkan. Studi kasus merupakan penelitian mengenai suatu kejadian atau peristiwa atau gejala yang ada dengan menerapkan berbagai metode. Terdapat beberapa tipe studi kasus, yaitu studi kasus intrinsik, kemudian studi kasus instrumental, dan studi kasus kolektif. Tipe studi kasus intrinsik adalah studi yang dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu peristiwa atau kondisi tertentu. Misalnya seperti kelompok anak usia dini akhir-akhir ini yang kita lihat mereka mampu menghafal Al-Quran gitu. Yang khususnya yang paling banyak adalah menghafal juz 30. Nah, melalui penelitian studi kasus intrinsik ini kita menggali bagaimana keseharian kelompok anak tersebut dan menggali dari berbagai sumber, guru, orang tua, juga masyarakat sekitar. Dan kita pun sebagai peneliti bisa melakukan observasi secara langsung bagaimana keseharian dari kelompok anak usia dini tersebut gitu. Nah, ini kita gali agar tahu lebih dalam. Nah, ini yang kita sebut dengan studi kasus intrinsik. Tipe berikutnya adalah studi kasus instrumental. Adalah kajian atas suatu kasus khusus untuk memperoleh suatu wawasan atas suatu isu atau peristiwa atau penyempurnaan teori. Misalnya sekarang saat ini sedang berkembang pendekatan pembelajaran STEAM ya. STEAM itu Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics gitu. Yang dilakukan untuk memberikan stimulasi. Jadi kita melihat kemudian mengambil sebuah satu proses kegiatan sains gitu ya yang kita amati, kita observe gitu, yang dilakukan untuk memberikan dan kita melihat bagaimana proses kegiatan sains ini memberikan stimulasi pada kemampuan 4 aspek perkembangan. Jadi ada misalnya proses kegiatan sains, lalu kita gali bagaimana proses kegiatan sains ini bisa memberikan stimulasi pada 4 aspek perkembangan tersebut, yaitu pada aspek kognitif, pada aspek bahasa, fisik motorik, dan juga aspek sosial emosionalnya. Nah, penelitian seperti ini kemudian kita sebut dengan penelitian studi kasus instrumental. Berikutnya ada studi kasus kolektif, adalah kajian satu kasus yang serupa atau saling berbeda secara bersama-sama untuk mempelajari satu gejala, populasi, atau kondisi umum. Nah, seperti tadi bahwa saat ini sedang banyak implementasi pendekatan STEAM di PAUD Indonesia, gitu, ada di mana-mana. Nah, kemudian kita bisa melakukan penelitian di beberapa tempat tersebut, seperti apa proses implementasinya. Jadi kita menggali mulai dari proses pelaksanaannya, kemudian melihat respon anaknya, tanggapan guru maupun
orang tuanya gitu. Jadi kita bisa melihat dari berbagai sumber dan juga di berbagai tempat mengenai implementasi STEAM ini. Nah, ketika ini kita teliti, maka dia bisa masuk dalam studi kasus kolektif. Strategi penelitian kualitatif berikutnya adalah etnografi. Etnografi adalah kajian empiris tentang suatu komunitas sosial atau budaya pada satu masa tertentu. Etnografi menekankan pada eksplorasi gejala budaya yang berkembang dalam komunitas sosial yang menjadi perhatian peneliti. Etnografi juga dilakukan dengan berbagai metode pengumpulan data. Nah, contohnya misalnya topik penelitian etnografi yang bisa topik penelitian yang bisa kita menggunakan strategi penelitian etnografi, misalnya kita ingin menggali integrasi pembiasaan positif dari budaya lokal ke dalam proses pembelajaran. Jadi, kita melihat bagaimana kegiatan pembiasaan positif budaya lokal ini yang kemudian terasimilasi dengan kegiatan proses pembelajaran, sehingga kemudian bagaimana pembiasaan positif dari budaya lokal dan konsep-konsep pembelajaran anak usia dini ini membentuk yang akhirnya bisa membentuk suatu pola budaya yang baru gitu. Nah, ini contoh yang bisa kita menggunakan strategi penelitian etnografi. Berikutnya adalah studi membumi atau biasa kita kenal dengan grounded research. Studi membumi adalah jenis studi yang bermaksud membangun teori berdasarkan data. Prinsip studi ini adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin dan terjun langsung di lapangan untuk bersosialisasi dengan lingkungan penelitian, sehingga data yang didapatkan makin banyak dan akurat. Nah, contoh topik penelitian yang berkaitan yang menggunakan strategi penelitian strategi penelitian studi membumi yaitu misalnya kita ingin menggali capaian pada setiap aspek perkembangan anak Indonesia untuk per usia, misalnya 4-5 tahun atau 5-6 tahun. Jadi seperti yang kita ketahui selama ini capaian perkembangan pada setiap aspek itu indikatornya berdasarkan pada konsep yang sudah ada gitu. Jadi indikator capaian perkembangan kognitif untuk anak 4-5 tahun seperti apa atau pada anak usia 5-6 tahun itu seperti apa gitu. Itu kan selama ini kita menggalinya berdasarkan konsep gitu. Nah, kemudian kita dapat melakukan menggali bagaimana capaian perkembangan anak pada setiap aspek per usia itu dilakukan pada anak-anak Indonesia gitu sehingga nanti yang keluar adalah capaian perkembangan capaian perkembangan anak Indonesia gitu mulai dari aspek kognitif, aspek bahasa, fisik motorik dan sosial emosional gitu. Nah, nanti ini bisa sama, bisa berbeda dengan konsep yang sudah ada gitu. Nah, karena itu kemudian ini berdasarkan data yang dikumpulkan dari anak-anak Indonesia, itu kemudian membentuk capaian sendiri gitu yang bisa sama atau bisa berbeda dengan konsep yang sudah ada gitu. Itu menggunakan atau kita untuk strategi penelitiannya menggunakan studi membumi atau grounded research. Strategi penelitian yang lain yaitu studi historis. Studi historis merupakan kajian peristiwa penting masa lalu atau sejarah. Studi ini dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan dokumen-dokumen, naskah, gambar, atau kisah dari atau cerita dari masa lalu gitu. Nah, bagaimana kemudian kita membuat studi historis pada PAUD ya bisa saja misalnya kita mau menggali topik sejarah perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Itu nanti tentu saja kita menggali cerita yang lalu gitu kan. Ada dokumen, menganalisis dokumen, naskah, gambar untuk melihat bagaimana perkembangan atau sejarah perkembangan PAUD yang ada di Indonesia. Strategi penelitian kualitatif selanjutnya yaitu studi riwayat hidup. Studi riwayat hidup merupakan kajian tentang pengalaman kehidupan individu. Studi riwayat hidup dapat berupa biografi,
ditulis oleh orang lain atau autobiografi yang ditulis sendiri. Studi riwayat hidup berbeda dengan kisah hidup. Studi riwayat hidup lebih mendalam dan dikaji dalam konteks sosial lingkungan individu tersebut. Jadi, tapi sebenarnya hampir semua studi riwayat hidup atau biografi itu memang melalui penelitian kualitatif gitu untuk bisa menggali data yang lebih banyak tentang subjek penelitian yang akan kita angkat riwayat hidupnya. Kisah hidup merupakan pengakuan individu tentang kehidupan pribadinya. Nah, kalau life story gitu. Nah, tapi memang secara umum itu studi riwayat hidup itu biografi-biografi yang banyak kita baca itu melalui proses penelitian kualitatif dan itu tidak sebentar tapi panjang dan melibatkan sangat banyak narasumber yang pernah mengenal atau berkomunikasi langsung atau berinteraksi langsung dengan orang yang kita sedang buat biografinya. Gitu. Nah, itu termasuk dalam penelitian studi riwayat hidup. Kalau mau contoh, misalnya kita membuat studi riwayat hidup tokoh pendidikan anak usia dini di Indonesia, misalnya itu bisa saja gitu. Lalu selanjutnya bagaimana kita menentukan strategi penelitian atau bagaimana kita mengaitkan tujuan dan strategi penelitian. Jadi memang pemilihan strategi penelitian kualitatif ini itu kita awali dulu dengan melihat tujuan penelitian kita apa, kemudian pertanyaan penelitiannya seperti apa, barulah kemudian kita menentukan pilihan strategi penelitian kita. Misalnya yang pertama, tujuan penelitian itu eksplorasi ya, meneliti gejala yang belum banyak dimengerti, membangun hipotesis untuk penelitian lanjut gitu. Tapi di sini bukan membuat hipotesis ya, tapi bagaimana kemudian mencari data-data gitu kan untuk menggali seperti apa. Nah, ini kemudian bisa menjadi hipotesis untuk penelitian lebih lanjut. Nah, dengan tujuan penelitian eksplorasi, maka pertanyaan penelitiannya bisa apa yang terjadi dalam masyarakat yang sedang diteliti. Pola apa atau kategori seperti apa yang menonjol dalam struktur pemaknaan subjek dari penelitian kita gitu. Kemudian bagaimana keterkaitan pola tersebut dengan pola yang lain gitu ketika kita melakukan analisisnya. Nah, dengan pertanyaan penelitian seperti ini, ada tujuan pertanyaan penelitian ini, pilihan strategi penelitian yang bisa kita gunakan adalah studi kasus. Tuh. Yang kedua, tujuan penelitiannya eksplanasi. Jadi kita mau menjelaskan kekuatan penyebab gejala yang dipertanyakan, mengidentifikasi kaitan sebab akibat yang mungkin menentukan gejala tersebut. Gitu. Nah, biasanya pertanyaan penelitiannya apa peristiwa, keyakinan, sikap, dan kebijakan yang melatar belakangi gejala ini. Kemudian, bagaimana peran kekuatan itu berinteraksi sehingga kemudian memunculkan gejala tersebut gitu. Jadi, ada berbagai gejala, kemudian yang gejala tersebut berinteraksi, kemudian menimbulkan gejala yang baru gitu. Yang ini yang mau kita jelaskan. Nah, kalau seperti ini, pilihan strategi yang bisa kita gunakan adalah misalnya studi kasus dengan multilokasi atau tadi ya studi kasus kolektif gitu. Nah, kemudian bisa juga dengan studi kesejarahan gitu dan etnografi. Nah, ada juga tujuan penelitian deskripsi. Jadi memang hanya ingin mendokumentasikan gejala yang berhubungan dengan permasalahan kita ya. Jadi gejala yang berkepentingan. Nah, misalnya pertanyaan penelitiannya apa? Perilaku, kejadian, keyakinan, sikap, struktur, dan proses yang penting yang terjadi dalam gejala tersebut. Jadi kita lebih kepada mau mendeskripsikan seperti apa gejala-gejala yang ada di dalam. Hanya sampai pada mendeskripsikan, jadi menampilkannya gitu. Nah, ini pilihan strategi penelitiannya bisa menggunakan studi kasus atau etnografi. Tapi dalam hal ini biasanya studi kasusnya lebih ke bisa intrinsik ataupun instrumental sebenarnya, tapi kembali lagi memang tidak semendalam ketika masuk ke studi penelitian yang tujuannya eksplorasi gitu. Begitu pula pada etnografinya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat
memberikan atau dapat membantu memahami tentang strategi penelitian kualitatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.